Ibu, bapak, dan saudara, Buddha Rupang atau Arca Buddha tersebar di seluruh dunia. Sekarang agama Buddha menyebar ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, dan di sana terdapat Buddha Rupang. Masing-masing budaya membuat Buddha Rupang, dan umat Buddha di seluruh dunia menghargai Buddha Rupang, Arca Buddha dari berbagai-bagai budaya. Tentu umat Buddha Indonesia mempunyai Arca Buddha yang sangat spesifik, yang juga dihargai oleh dunia, yaitu Arca Buddha dari Candi Agung Borobudur, yang menurut kami keindahan dan keagungannya sulit untuk tertandingi. Ibu, bapak, dan saudara, umat Buddha sangat terbuka dan menghargai karya-karya budaya Buddha Rupang itu dari bermacam-macam budaya di seluruh dunia. Arca Buddha atau Buddha Rupang utama di wihara ini juga dibuat dan sesuai dengan model Thailand, bukan model Borobudur. Tetapi umat Buddha menghargai itu karena model apapun dibuat di negara manapun, Buddha Rupang itu adalah Buddha Nimitta yang menghubungkan pikiran kita dengan pencerahan sempurna. Demikian juga Arca Buddha atau Buddha Rupang model Borobudur sudah sampai ke England, sudah sampai ke Sri Lanka, sudah sampai ke Korea, sampai ke Amerika, ke seluruh dunia. Tentu sudah sampai ke Thailand juga. Dan mereka sangat menghargai. Karena itu agak sulit kami menerima kalau ada sekelompok umat Buddha hanya mau melakukan puja bakti dengan Buddha Rupang, dengan Arca Buddha modelnya sendiri yang dibawa dari luar negeri, tidak mau menggunakan Buddha Rupang sekalipun model Borobudur. Saya berpikir, masa ada umat Buddha seperti ini? Sangat ekstrim. Karena umat Buddha menghargai semua Buddha Rupang, model apapun dan dibuat dari negara manapun. Tidak harus dari tempat tertentu, dari negara tertentu. Karena kita tidak menganggap Buddha Rupang itu yang paling tinggi. Bukan. Arca Buddha atau Buddha Rupang itu hanyalah sarana, alat. Demikianlah kalau boleh menggunakan kalimat yang agak jelas, untuk mengingatkan kita kepada guru agung kita, kepada ajaran beliau, kepada pencerahan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara, oleh karena itulah pada saat umat Buddha melihat Arca Buddha kecil atau besar, dibuat dari bahan yang sederhana, tanah liat, atau mungkin emas, perak, kristal, seorang umat Buddha akan mengingat setidak-tidaknya guru agung kita yang telah mengajarkan Dhamma, ajaran untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara tidak perlu berpikir saya harus membuat Arca Buddha yang besar sekali. Tidak perlu. Ibu, bapak, dan saudara cukup ikut mendukung
pada waktu Buddha Rupang dibuat. Tidak hanya nilai keindahan estetikanya, tidak hanya nilai keindahannya, tetapi Buddha Rupang itu mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi bagi kami umat Buddha. Ibu, bapak, dan saudara, paling rendah kalau umat Buddha melihat arca Buddha, paling rendah, paling tidak dia diingatkan dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Bersihkan pikiranmu, karena semuanya bersumber dari pikiran kita. Itu paling tidak. Tetapi kemudian, seiring dengan kemajuan batin tiap-tiap orang yang tidak sama, seseorang melihat arca Buddha, akan timbul nilai-nilai dhamma, bentuk-bentuk pikiran yang lebih tinggi. Pada saat dia melihat arca Buddha, Buddha Rupang, dia teringat akan sati kesadaran, sampajanya pengertian yang jernih. Mengapa demikian? Mengapa kita perlu Buddha Rupang itu sebagai pengingat? Karena keyakinan kita, dalam bahasa yang sangat umum, iman kita tidak stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang sangat lemah. Pada saat tergoda hawa nafsu, keserakahan, iri hati, kemarahan, dendam, habislah keyakinan iman kita itu. Apa yang kita pelajari bertahun-tahun seperti lenyap dalam kegelapan. Pada saat kita melihat Buddha Rupang, seperti kita diingatkan kembali. Tetapi ada cerita yang menarik. Seseorang ini ingin marah. Apakah dengan suaminya ataukah suami kepada istrinya? Tidak bisa ditahan. Mboten saged diampet. Tidak bisa ditahan. Tetapi ada Buddha Rupang di rumahnya. Dia ambil Buddha Rupang dulu, masuk lemari, kunci dulu, lalu marah-marah. Sesudah marah, lemarinya dibuka kembali, Buddha Rupangnya ditaruh di tempat. Dia mohon maaf dan dia bersujud. Cerita ini jangan ditiru. Apalagi sati kesadaran. Ingat kebaikan, kasih sayang, memaafkan, sering lemah. Suka menolong, suka membantu, sering lemah, apalagi kesadaran. Rapuh sekali. Oleh karena itu, dengan melihat Buddha Rupang seperti kita diingatkan, awareness, kesadaran, sati. Karena kalau kesadaran hadir, maka wawasan yang jernih sampajanya itu hadir, saudara. Anda akan mengambil keputusan dengan bijak. Tetapi kalau kesadaran tidak hadir, keputusan Anda akan dipengaruhi oleh kemarahan, kebencian, kejengkelan, keserakahan, iri hati, dan lain-lain. Itulah perlunya kesadaran. Hadirnya kesadaran
menghadirkan wawasan yang jernih sampajanya. Perilaku Anda, keputusan Anda akan menjadi perilaku dan keputusan yang bijak. Itulah perlunya Buddha Rupang mengingatkan kesadaran kita dalam keseharian. Tidak harus ada lilin menyala di sana sepanjang 24 jam. Tidak harus ada dupa menyala di sana. Tidak harus ada bunga di depan arca Buddha. Tetapi kalau arca itu mampu mengingatkan saudara pada kebajikan, kalau arca itu mampu mengingatkan saudara akan kesadaran, alangkah mulianya fungsi arca itu. Alangkah mulianya yang membuat arca. Alangkah mulianya yang mereka yang duduk di sana membuat arca itu. Kesadaran itu amat berguna bagi semua orang. Kesadaran itu berharga bagi semua orang. Kesadaran akan menimbulkan pengertian yang jernih, akan membentuk pikiran yang bijak dalam keseharian. Pada saat Anda duduk diam bermeditasi, kesadaran dan pengertian yang jernih itu membebaskan pikiran Anda. Meskipun hanya sesaat, pikiran menjadi bersih, bersih dari kotoran batin, bersih dari penderitaan. Titante nibute capi, same cite samang palang. Titante, meskipun guru agung kita itu masih hadir, nibute capi atau sudah nibana, sudah wafat. Same cite samang palang. Kalau saudara mempunyai pikiran yang sama, meskipun itu arca, pikiran Anda sama pada saat guru agung masih hidup, same cite samang palang, Anda akan mendapatkan manfaat yang sama. Banyak cerita untuk ini. Tapi di Jakarta mungkin yang senang wayang hanya sedikit. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada seorang kesatria yang ditolak berguru kepada Resi Dorna. Dia membuat patungnya, arcanya. Dia berlatih seolah-olah arca itu adalah gurunya. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Hampir menandingi Arjuna. Meskipun dia tidak berguru langsung. Titante nibute capi same cite samang palang. Apakah guru agung kita masih hidup atau sudah mencapai nibbana, sudah mangkat? Kalau Anda mengarahkan dengan pikiran yang benar, meskipun itu arca, Anda akan memperoleh manfaat yang besar. Sama seperti guru agung kita masih hidup. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.